Kekristenan dapat tumbuh dan berkembang di tanah Papua seperti sekarang merupakan buah pelayanan sejumlah misionaris yang datang ke ujung paling timur Indonesia ini. Gelombang pertama misionaris di tanah Papua berasal dari belahan bumi Eropa, yakni dari Jerman dan Belanda. Para misionaris ini datang ke Papua untuk tinggal selama bertahun-tahun. Mereka meninggalkan negeri mereka sendiri, rumah mereka, dan bahkan keluarga mereka untuk satu tujuan, demi menabur firman Tuhan kepada orang-orang yang belum pernah mendengar Injil keselamatan. Itu tantangan yang paling besar yang mereka hadapi. Saya pikir ada satu istilah yang selalu saya gunakan, bahwa mereka berkarya di tanah Papua, itu mereka mempersembahkan hidupnya untuk menghidupkan orang Papua. Jadi walaupun mereka menghadapi tantangan seperti geografis, tantangan budaya, penyakit malaria di sini yang cukup hebat, mereka juga berhadapan dengan sikap-sikap keganasan orang Papua yang biasanya ada perang-perangan, ada kanibalisme, tapi mereka ini sudah menyangkali dirinya. Misionaris pertama yang menginjak daratan Papua adalah Johann G. Geisler dan Karl W. Otto yang berasal dari Jerman. Geisler dididik sebagai misionaris oleh pendeta Gosner di Berlin. Sekolah misi Gosner dikenal sebagai pendeta tukang karena sebuah pendeta harus dapat bertukang. Geisler kemudian dipasangkan dengan Otto untuk menjadi penginjil di Hindia Belanda. Keduanya diutus oleh misi Zending pendeta Heldring dari Belanda. Kehidupan Otto dan Geisler bisa diketahui dari tulisan mereka sendiri selama berada di Papua. Dan juga kaum ibu, baik dari Jerman maupun dari khususnya Belanda, yang mendorong Otto dan Geisler datang ke tanah Papua. Itu yang pertama, jadi ada banyak faktor. Jadi misi tanah Papua ini adalah misi internasional dan misi interdenominasi. Berarti ada berbagai denominasi yang bersatu, yang mementingkan untuk masuk ke tanah Papua yang pada waktu itu dianggap tanah yang sangat berbahaya, tanah yang dianggap tidak punya harapan. Dan pada waktu itu Gosner dan Heldring percaya bahwa Injil bisa mendarat di tanah Papua, dan mereka menemukan Otto dan Geisler, dan mereka kemudian berangkat ke tanah Papua. Ini ketika kita bicara tentang ini kebersamaan pelayanan dan pekabaran Injil pada saat itu, kerjasama antara Belanda dan Jerman untuk melihat pelayanan di tanah Papua dan di dunia sangat luar biasa sekali. Iya, jadi Van Hassel, Keynes, Starenberg, mereka dari Belanda, tapi Geisler, Otto, dan Bing itu mereka dari Jerman. Mereka semua bekerja untuk pekerjaan pekabaran Injil di tanah Papua. Pada tahun 1852, Otto dan Geisler memulai perjalanan panjang untuk sampai di Papua. Agar menghemat biaya, Geisler berjalan kaki dari Jerman menuju Belanda. Dari Belanda menuju Batavia, mereka menumpang kapal laut. Setelah berbulan-bulan berlayar, Otto dan Geisler tiba di Batavia. Lalu perjalanan dilanjutkan menuju Ternate sebelum akhirnya mendarat di Pulau Mansinam, Papua pada 5 Februari 1855. Lokasi pelayanan pertama Otto dan Geisler adalah Pulau Mansinam yang berjarak sekitar 15 menit berlayar dengan kapal motor dari kota Manokwari. Di pulau sangat kecil ini, Otto dan Geisler membangun sebuah rumah misi yang belakangan menjadi gereja yang diberi nama Pengharapan. Ketika itu, penduduk Pulau Mansinam masih mengenal perang suku. Memang suku Arfak di sini pada waktu itu masih sangat bengis ya, berlaku hukum rimba ya. Di Mansinam, Otto dan Geisler tinggal sebagai misionaris sekaligus mengajar pertanian dan beternak. Johannes Rumpabe adalah tetua suku yang menerima Otto dan Geisler. Orang tua, orang lihat itu, ya kaget karena ini manusia dari alam mana, karena putih, ya. Baru orang dua turun dengan kekayaan, ada peti barang, kemudian ada sapi, domba, ya. Jadi orang tua atau moyang itu orang
Ya heran-heran saja. Dan tidak diapakan. Mau coba dibunuh itu tidak ada sama sekali. Sudah, Dondo kerja akhirnya tahan lapar, kena panas. Ya, Otto sakit. Dampak yang paling besar dari kehadiran Otto dan Geisler itu adalah adanya peradaban baru bagi orang asli Papua, di mana orang asli Papua mulai terbuka matanya untuk tahu bahwa sebenarnya ada dunia lain di sekitar mereka. Ya, kalau memperkenalkan Injil sebenarnya dari awal itu sangat susah karena alat komunikasi seperti bahasa itu sangat sulit antara Otto dan Geisler dengan masyarakat Papua di Pulau Mansinam itu. Mereka butuh hampir 10 tahun ya, 10 tahun untuk bisa mendaratkan Injil. Setelah 7 tahun di Mansinam, pada tahun 1862, Otto meninggal karena sakit. Makam Otto berada di Kwawi, Manokwari, yang sekarang menjadi area gereja Kristen Injili. Sedangkan Geisler meninggal di Siegen, Westfalen, Jerman pada 11 Juni 1870 dalam perjalanan pulang untuk bertemu keluarganya setelah 14 tahun melayani di Papua. Berada di tengah suku pribumi dan masih mengenal kanibalisme menjadi tantangan terbesar yang dihadapi para misionaris. Wuldors itu seorang misionaris yang bekerja hampir bersamaan dengan pendeta F.J.S. Van Hasselt. Mereka adalah generasi kedua sesudah Otto dan Geisler. Dan dia adalah orang yang datang dengan keahlian di bidang pertanian. Di kawasan Andai Manokwari, kini juga berdiri Sekolah Tinggi Teologia Erikson dan Treat. Walter Erikson dan Edward Treat, keduanya berasal dari Amerika Serikat yang melayani di Papua dan tewas terbunuh pada 28 September 1952 saat mengunjungi daerah yang belum tersentuh Injil. Itu ya orang Amerika juga tahun 52 itu. Itu pendeta dua pendeta. Jadi dua ini mau pergi lihat orang di satu kampung itu yang makan manusia. Ya cukup pedalaman. Itu jumlah kuburan sending dari Belanda, dari Jerman, Nyora, dan ini lebih banyak dari jumlah orang percaya. Dan itu terjadi sampai dengan tahun 1909. Itu berarti kita menilai bahwa 50 tahun pertama Injil di tanah Papua gagal. Besarnya tantangan dan beratnya beban pelayanan penginjilan di Papua terekam dalam kisah setiap misionaris. Dalam buku Fajar Merkah di Tanah Papua, Pendeta Rainer Schoenemann menulis 50 tahun sesudah Injil masuk di Tanah Papua, ada lebih banyak kuburan para misionaris dan penginjil daripada jumlah orang yang dibaptiskan. Dan istri saya keluar dulu dan ibu-ibu semua mengelilingi dia, pegang tubuhnya dari kepala sampai ke kaki. Mau lihat dia bentuk sama dengan mereka, menarik keliling dia, di bawah, tidak kelihatan lagi. Ini hari pertama. Setelah generasi misionaris dari Jerman dan Belanda masuk ke Papua, gelombang misionaris berikutnya datang dari Amerika Serikat. Jim Yos dan istrinya Joan adalah misionaris di suku Sawi sejak tahun 1977. Tahun 77, waktu saya dan istri datang ke Papua, kami cari suku yang paling terbelakang, yang dilupakan oleh dunia modern. Dan mereka tunjuk, ya di selatan ada kelompok yang belum dijangkau, belum ada orang masuk, suku Sawi. Dan kami datang hari pertama dengan pesawat air, karena tidak ada jalan masuk ke pedalaman. Dan istri saya keluar dulu, dan ibu-ibu semua mengelilingi dia, pegang tubuhnya dari kepala sampai ke kaki. Mau lihat dia bentuk sama dengan mereka, menarik keliling dia, di bawah, tidak kelihatan lagi. Ini hari pertama. Dan hari itu juga ada perang suku. Kami
menyatu. Kami mau pakai pola yang kami baca dalam kitab suci Alkitab, Filipi pasal 2, di mana Allah datang ke dunia menjadi seperti manusia untuk berbicara kepada manusia. Apalagi kami. Tiap hari istri saya naik perahu pergi ke hutan dengan ibu-ibu panggul sagu, lain-lain. Saya naik perahu dengan laki-laki berburu di hutan, cari babi hutan. Dengan cara itu kami tangkap bahasa ini yang belum ditulis. Masuk tahun kedua, tahun ketiga, kami sangat dekat dengan mereka. Rasa pergumulan mereka, kami mulai mau kasih pengharapan di dalam Yesus Kristus. Bagaimana perang bisa berhenti, hidup bisa dirubah, tapi tidak ada yang mau dengar. Sampai ada dukun-dukun yang berpengaruh, mereka buat ancaman. Kalau ada orang yang terima berita ini dari luar, kami akan bunuh dengan sihir, dengan obatan. Dan Tuhan datang dengan cara yang saya tidak bisa bayangkan. Terjadi suatu hari, panas di hutan, matahari ada di tengah langit. Dari rumah, kami dengar tangisan orang mati, duka. Dalam perjalanan sampai saya tembus di pinggir kali, di mana ada 1.000 orang. Ibu-ibu potong diri dengan alat tajam, lain lompat ke dalam lumpur, lain lompat ke dalam api. Laki-laki ada di dalam air cari sesuatu. Saya tanya, apa terjadi? Orang bilang, Jim, tadi pagi ada keluarga naik perahu, pergi ke hutan, cari makan. Waktu kembali, dari perahu mereka bawa bungkusan makanan ke rumah, dan mereka tinggalkan anak kecil, mungkin umur 1 tahun di dalam perahu, tunggu mereka. Waktu kembali, anak tidak ada. Mereka cari setengah jam, tidak menemukan dia. Akhirnya ada satu bapak keluar dari air dengan mayat anak itu di atas 2 tangan. Perut besar dari kemasukan air, tidak bernafas lagi, sudah mati. Dibawa ke atas, ditaruh di atas daun pisang. Semua orang kelilingi dia dan menangis berat. Saya ada di sini, saya bangkit berdiri, suarakan satu doa yang belum pernah saya doakan dalam hidup saya. Karena ada iman yang Tuhan sendiri berikan kepada manusia pada saat Tuhan mau buat sesuatu. Dan saya langsung spontan, Tuhan, walaupun masyarakat ini belum mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Allah mereka, sebagai tanda kasih-Mu, bangkitkan anak ini dari kematian. Tiba-tiba dari mulut anak itu mulai mengalir semua air. Keluar satu kali, mulai nafas kecil, nafas besar, mata buka, dia sudah hidup kembali. Semua orang kejut. Dan waktu orang sawi kejut, mereka bikin bunyi di belakang mulut. 1.000 orang bikin bunyi, ribut ini. Akhirnya saya diamkan, saya bilang, apa yang kami saksikan hari ini? Ini bukan sesuatu yang saya buat, ini Tuhan yang kami bawa kabar baik tentang dia. Ini kasih ditunjukkan kepadamu. 1 minggu sesudah itu, kami diundang ke satu kampung. Cerita tentang jalan keselamatan dengan mereka. Pagi sampai malam, 1 minggu full. 10, 20, 30, sekeluarga mereka datang kepada Tuhan. Gelombang demi gelombang, minggu demi minggu. Sampai hari ini 80% suku Sawi sudah serahkan hidup kepada Tuhan. 17 tahun kami invest di suku ini. Kini, Jim Yos dan keluarganya masih menetap di Papua. Setelah 17 tahun Jim dan Joanne Yos melayani suku Sawi, keluarga beranak 4 ini kemudian pindah ke Sentani, Papua sampai sekarang. Di gereja Pondok Kemuliaan ini, jemaat asli Papua dapat berbaur bersama jemaat lain yang berasal dari suku lain atau orang asing yang tinggal di Papua. Kecintaannya yang besar pada jiwa-jiwa di Papua membuat Jim Yos mendedikasi seluruh hidupnya di tanah Papua. Kita lihat saja, ada sekitar 300 landasan terbang minimal sekarang yang dibangun oleh misi. Waktu kecil kita merindukan Natal. Boleh jadi, kita dapat mengatakan peradaban Papua turut dibentuk oleh para misionaris. Namun tak ku sadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk kita. Para pendeta ini pula yang mengajar kebersihan dan memberi layanan kesehatan sederhana bagi penduduk pribumi. Selain itu, para misionaris datang bukan saja membawa Alkitab di tangan, namun juga buku dan alat tulis. Salah seorang misionaris yang menonjol dalam pendidikan adalah Van Hassel. Van Hassel ini lebih dulu dia ada di sini, di tanah Papua. Oleh dia mulai dibuka sekolah-sekolah formal, tapi
melanjutkan keterampilan, melanjutkan mobilisasi pekabaran Injil di seluruh tanah Papua, itu dilakukan oleh FYS Van Hasselt dengan berlayar mengelilingi seluruh tanah Papua. Sesudah Van Hasselt, datanglah Isaac Samuel Keine atau Yes Keine. Dia juga seorang dirijen, dia juga seorang yang bisa menciptakan syair lagu dan mengaransemen lagu. Dan lagu-lagu yang dia ciptakan di tanah Papua itu selalu bersifat muatan lokal. Jadi relasinya dengan alam dan memuat nama-nama dari kampung atau nama hewan atau apa yang ada di sini, gunung dan seterusnya. Isaac Samuel Keine adalah seorang guru. Karena itu, untuk mengenang perannya memajukan pendidikan Papua, Gereja Kristen Injili Tanah Papua memberikan nama I.S. Keine pada Sekolah Tinggi Teologia di Jayapura. Pendeta Dr. Rainer Schoenemann adalah pengajar di STT I.S. Keine sekaligus penulis banyak buku pengajaran Alkitab. I.S. Keine memang seorang yang luar biasa. Dia bukan pendeta sebenarnya, tapi dia seorang pendidik dan dia mempunyai karunia yang luar biasa. Dia bisa menyadur banyak sekali lagu-lagu, nyanyi Mazmur dan rohani, semua disadur oleh I.S. Keine. Selain mendidik orang-orang Papua, para misionaris yang berjumlah hampir 1.000 orang ini juga memperkenalkan keterampilan bertani, beternak, dan bertukang. Pada masa itu, layanan kesehatan belum tersedia. Mengobati penyakit dan sanitasi penduduk Papua menjadi perhatian para misionaris. Bahkan, para misionaris pula yang membangun lapangan terbang untuk pendaratan pesawat misi di Papua. Mulai tahun 50-an, baru ada gerakan besar masuk ke dalam pegunungan. Dan sejak itu dengan misi, kita tahu MAF yang juga MAF, KAMA juga dari Katolik, dan juga dari yang lain. Kita lihat saja, ada sekitar 300 landasan terbang minimal sekarang yang dibangun oleh misi. Misi Otto dan Geisler yang menabur firman Tuhan di bumi Papua kini telah berbuah. Sebelum pendeta-pendeta dari Belanda ya, mereka meninggalkan Papua waktu itu mereka menolong orang asli Papua untuk menyiapkan organisasi. Lalu kemudian ini dialih fungsikan, ya, diserah terimakan kepada orang asli Papua. Dan ini yang kita mulai dengan mendirikan Gereja Kristen Injil Tanah Papua tanggal 26 Oktober 1956. Terus jemaat-jemaat kita seperti distrik-distrik itu ada 2.100. Itu umat kita sekarang berjumlah 800.000. Kerinduan daripada Otto Geisler adalah kalau bisa satu orang mereka bertemu di sorga katanya. Dan pada dasarnya sekarang sudah begitu banyak orang yang kemudian menjadi percaya kepada Yesus. Dan saya kira hal yang luar biasa bahwa mereka tidak sangka bahwa begitu banyak orang kemudian menerima Injil. Padahal di masa awal begitu sulit dan mereka begitu menolak Injil. Sehingga saya kira ada kesukaan bagi Otto dan Geisler. Saya kira sangat jelas bahwa mereka sungguh-sungguh dipakai Tuhan sehingga jadi berkat bagi tanah ini. Sehingga di kuburnya Otto, kita tahu di Koawi tertulis, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kini, setiap tanggal 5 Februari, umat Kristen Protestan di Papua merayakan hari masuknya Injil pertama kali di tanah Papua. Ibadah raya yang diikuti ribuan orang berlangsung di Pulau Mansinam, tempat Otto dan Geisler mengawali penginjilan di tanah Papua. Yang penting bagi kita adalah bukan mendewakan orang atau menghormati orang berlebihan. Kita menghormati penting, tapi yang paling penting adalah menuruti teladannya. Yang paling penting adalah mengikuti pola pikirnya atau apa yang mereka tekankan, apa yang mereka hidupi. Itu yang paling penting. Jadi percuma merayakan hari-hari besar,
tanpa memahami isi dan tujuan daripada orang-orang tersebut.